Halo sahabat official channel Hasudungan dan rekan dimanapun Anda berada. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PHI. Di mana, berbagai konflik pasti terjadi dan tidak bisa dihindari dalam lingkungan kerja. Konflik bisa muncul antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat, atau antara sesama pekerja atau serikat. Dalam tatanan dan sistem hukum Indonesia, khususnya hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan, konflik atau persoalan yang demikian, lazim kita sebut dengan perselisihan hubungan industrial. Sebagaimana dicermati, Indonesia telah mampu mengatasi middle income trap dan akan beralih ke high income country. Untuk mencapai tujuan tersebut, industrialisasi dengan paradigma baru adalah solusinya. Strategi industrialisasi Indonesia dengan paradigma baru ini bisa dicapai dengan 3 langkah utama, yaitu 1. Peningkatan kompleksitas ekonomi dan keterkaitan antar produk. 2. Peningkatan akumulasi pengetahuan produktif didukung riset dan inovasi. 3. Adaptasi terhadap permintaan pasar dengan tren baru, meliputi industri perubahan gaya hidup sustainable, smart and functional, industri yang menerapkan ekonomi sirkular, industri memenuhi perubahan gaya hidup sehat, khususnya makanan dan minuman. Industri mengantisipasi twin transition, yaitu transisi digital dan transisi hijau, serta antisipasi terhadap industri 5.0 dan 6.0. Nah, era industrialisasi yang terjadi di Indonesia, tentu saja akan mengakibatkan masalah perselisihan hubungan industrial akan muncul dan jumlahnya meningkat, juga akan semakin kompleks. Perselisihan-perselisihan yang muncul pun harus segera diselesaikan, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, seperti terjadinya pemogokan kerja massal atau demonstrasi. Oleh karenanya, sangat diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan proses cepat, tepat, adil, dan murah. Secara umum, perselisihan hubungan industrial adalah pertentangan yang terjadi antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau antar sesama pekerja di perusahaan yang sama. Penting diketahui, dalam sistem hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan di Indonesia, terdapat beberapa jenis perselisihan hubungan industrial, yakni 1. Perselisihan hak, 2. Perselisihan kepentingan, 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan 4. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya akan kami bahas mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PHI di Indonesia. Ada beberapa tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat ditempuh para pihak yang sedang berselisih. Tata cara yang kami maksud, secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu 1. Perundingan bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsiliasi, 4. Arbitrase, dan 5. Pengadilan hubungan industrial atau PHI. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dulu dengan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jika perselisihan selesai dan dicapai kesepakatan bersama, maka dibuatlah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, dan wajib didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Namun, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.
Maka demi hukum, salah satu pihak atau keduanya dapat melakukan perundingan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti mediasi dan konsiliasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang ditengahi oleh mediator yang berada di Dinas Tenaga Kerja kabupaten atau kota. Penting dipahami, bahwa semua jenis perselisihan hubungan industrial tidak bisa lepas dari mediasi sebagai upaya penyelesaiannya. Sementara itu, konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh konsiliator yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten atau kota setempat. Konsiliator yang telah terdaftar tersebut diberi legitimasi oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang berwenang. Konsiliasi sendiri merupakan penyelesaian untuk perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Bila mediasi atau konsiliasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama atau PB yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, jika kesepakatan tetap tidak tercapai melalui mediasi ataupun konsiliasi, maka 1. Mediator atau konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. 2. Para pihak harus memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator atau konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis. 3. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya, maka dianggap telah menolak anjuran tertulis. 4. Jika para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka mediator atau konsiliator akan membuat perjanjian bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Dan 5. Jika anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berselisih, dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap. Arbitrase mencakup perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan harus arbiter yang telah ditetapkan oleh menteri dan memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia. Penyelesaian oleh arbiter harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Jika perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbiter wajib membuat akta perdamaian. Sementara jika tidak, maka arbiter akan membuat dan menetapkan putusan yang harus diikuti para pihak. Perselisihan hubungan industrial yang sedang dan atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus. 1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. 2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. 3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. 4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Harap dicatat, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus. Demikian pembahasan tentang proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PHI di channel Law Office Hasudungan dan rekan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.